terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, oh sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Iya Bapa, kami percaya kepadamu. Kami menaruh iman kami sepenuhnya kepadamu. Tak terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu kami nantikan pada malam hari ini. Dimanapun saat ini kami berada, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Lewat firman yang akan kami dengarkan, firman-Mu bekerja dalam hati kami dimanapun saja kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa meskipun malam hari ini ibadah kita bersifat online, live streaming, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya meskipun saudara ada di rumah saudara, ataupun saudara mungkin yang sedang live, yang sedang mungkin ada di rumah sakit, tapi saudara bangkitkan iman saudara bahwa Dia Allah, Dia sanggup untuk melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab berkata, Roma berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesakankah, penderitaankah, sakit, penyakit, apapun, firman Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, saya percaya bahwa situasi yang sedang terjadi di dunia ini, yang sedang menggemparkan dunia, tapi meskipun virus corona ya
sudah banyak memakan korban. Saya percaya kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Virus corona tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Alkitab berkata bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan haleluya ketertiban di dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya kutip dari surat Rasul Paulus. Dari Petrus, 2 Petrus pasal 5. Suratan 2 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasal 5 pada ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ketujuh. Salah satu nasihat daripada Rasul Petrus kepada penatua-penatua yang ada di 5 kota, di 5 tempat yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-1. Pertama, ada 5 tempat. Nah, Rasul Petrus menyampaikan banyak nasihat kepada mereka, dan salah satunya yang akan kita pelajari malam hari ini, yang saya akan angkat kepada kita malam hari ini dalam ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, mari sama-sama kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara, dalam terjemahan yang lain dikatakan, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir, karena Dia peduli terhadap kalian. Serahkanlah kepada Allah semua masalah, semua persoalan yang membuat saya dan saudara khawatir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, serahkanlah kepada Allah. Ini yang saya ingin angkat kepada kita malam hari ini. Semua yang ada di muka bumi ini, saudara, entah itu yang baik, entah itu yang buruk yang menimpa kehidupan kita, bahkan yang sementara dialami oleh seluruh bangsa, hampir semua bangsa, bahkan termasuk kita di bangsa Indonesia ini, di negara kita, di provinsi kita. Ya, saya mendengar ya bahwa di provinsi kita sudah ada 1 yang positif, ya, corona dari Majene, ya. Tapi kita berdoa supaya tidak banyak yang menimpa masyarakat yang ada di provinsi Sulawesi Barat ini. Saudara, apapun yang terjadi, menyadarkan saya dan saudara bahwa hidup kita selangkah dengan kematian. Itulah sebabnya betapa pentingnya saya dan saudara, kita terkhusus gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk peka, untuk memiliki kesadaran bahwa saya dan saudara adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan semua masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan kekuatan fisik kita, kita tidak mampu melawan virus corona. Tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Ukurannya mikro, sangat-sangat kecil. Tidak nampak oleh kasat mata kita, tapi itu mampu menggoncangkan dunia ini, saudara. Itulah sebabnya kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kepekaan kita, kesadaran kita akan Tuhan itu sangat-sangat perlu. Oleh sebab itu malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Oleh Rasul Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini yang saya akan bahas malam hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dalam ayat yang lain, dalam Pemazmur, katakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkan isi hatimu. Ya. Banyak kali kita curhat kepada manusia, kepada sahabat kita, tapi itu pun apa yang kita curhatkan masih digosipkan, masih diceritakan kepada orang-orang, tidak dapat memelihara rahasia. Banyak juga orang curhat ke media sosial. Saudara, malam hari ini Alkitab mengajak saya dan saudara lewat Rasul Petrus menyampaikan kepada jemaat yang ada di 5 kota, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oleh pemazmur berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Allah, kepada Tuhan. Saudara, ini menandakan betapa pentingnya saya dan saudara, kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus menyerahkan persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan? Petrus tidak berkata serahkan kekhawatiranmu kepadaku karena aku rasul. Serahkan kekhawatiranmu kepada hamba-hamba Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada pemimpinmu. Serahkan kekhawatiranmu kepada orang-orang yang mampu menolong engkau. Tidak, saudara. Petrus menyadari dia juga manusia. Banyak kekurangan yang dia miliki. Tapi Petrus tidak berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku karena saya rasul. Tidak. Tapi Petrus berkata, serahkan kekhawatiranmu, serahkan kecemasanmu, serahkan ketakutanmu, kegelisahanmu kepada Tuhan. Amin. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada mungkin di rumah sakit, ataupun di mana saudara berada yang bisa menangkap live streaming ini. Saudara, saya mau katakan kepadamu, engkau tidak terlepas dari kekhawatiran, engkau tidak terlepas dari ketakutan yang sementara menghimpit kehidupan kita. Saya manusia biasa, saya hamba Tuhan. Saya juga khawatir, saya juga takut. Tapi saya mau ajak kita malam hari ini, jangan ketakutanmu melebihi imanmu kepada Tuhan. Jangan kegelisahanmu itu melebihi imanmu kepada Tuhan. Mari kita serahkan kekhawatiran kita. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Mengapa kita harus menyerahkan persoalan kita, menyerahkan masalah yang membuat kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan? Mengapa? Yang pertama, Alkitab berkata, karena Tuhan adalah penguasa alam semesta ini. Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kita manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan. Siapa saya, siapa kita? Itulah sebabnya hal yang pertama,
Mengapa kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah penguasa alam semesta. Dia yang menciptakan bumi ini, dia menciptakan isi dunia ini. Dia yang membuat saya dan saudara ada sampai malam hari ini. Dalam Mazmur pasal 89 ayatnya yang ke-8 dikatakan, "Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah yang seperti Engkau?" Pemazmur berkata, Engkau Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Dia pencipta alam semesta ini. Tidak ada yang seperti Engkau. Ini pemazmur akui bahwa tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Allah Yahweh. Karena dia adalah pencipta alam semesta. Itulah sebabnya serahkan kekhawatiranmu, serahkan masalahmu, serahkan pergumulan-pergumulan hidupmu. Apa yang membuat saudara takut saat-saat ini? Serahkan itu kepada Tuhan, karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia penguasa alam semesta ini. Yang kedua, karena Dia adalah pertolongan kita, sumber pertolongan kita. Dalam Mazmur 121 berkata, Mazmur 121 ayat 1 dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung. Banyak orang berlindung di balik gunung. Banyak gua-gua yang ada di gunung. Orang berlindung di balik gunung. Orang berlindung di dalam gua-gua, tebing-tebing. Tapi saudara, saya mau katakan, gunung tidak membawa engkau kepada pertolongan. Gunung tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Gua-gua tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Pemazmur berkata, "Aku melihat, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku?" Ayat 2 berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Haleluya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apapun masalah saudara malam hari ini, apapun pergumulan yang saya dan saudara alami saat ini, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, Alkitab berkata, serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah tempat pertolongan kita yang teguh. Kita tidak bisa lari kepada siapapun. Kita tidak bisa lari kepada orang-orang yang mampu untuk menolong kita. Pertolongan manusia, pertolongan orang tua, pertolongan sahabat-sahabat kita, semua terbatas. Tapi ada pertolongan yang tak terbatas itu, yaitu pertolongan yang datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara jemaat, bukankah tema kita, tema Natal kita tahun 2019 bagi seluruh jemaat GPDI Bukit Hermon Mamuju, tema kita adalah pertolonganku ialah dari Tuhan. Apakah itu secara kebetulan dengan saudara peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi yang kita alami saat ini? Saya rindu saudara,
biar tema itu kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita alami dalam rumah tangga kita. Kita tidak tahu kondisi ke depan bagaimana setelah virus corona ini berhenti. Pasti akan ada dampak-dampak, akan ada efeknya bagi pelaku ekonomi, pelaku bisnis, pelaku usaha, pasti akan berdampak. Tapi saya mau yakinkan kepada kita malam hari ini bahwa pertolongan saya dan saudara itu datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alami, nikmati tema ini. Saya percaya tema ini tidak secara kebetulan menjadi tema kita, tema Natal kita sekaligus tema kita di tahun 2020 ini, bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ketiga, mengapa kita harus menyerahkan masalah kita yang membuat kita khawatir kepada Tuhan? Yang ketiga adalah karena Dia adalah Allah yang sanggup mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dalam 2 Korintus pasal 4 berkata, 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Tanpa kita sadar, usia kita bertambah dari hari ke hari. Di satu sisi usia kita bertambah, tetapi di sisi yang lain justru usia kita berkurang. Kita sedang menuju kepada kematian. Tapi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kekuatan saudara sekarang dengan kekuatan saudara yang dulu itu berbeda. Usia remaja, usia pemuda kita masih kuat, tapi ketika sudah usia 40, 50, 60 tahun semakin merosot lahiriah kita, fisik kita. Namun ini yang saudara, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Manusia batinia kita, manusia rohani kita harus dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang sekarang yang kita alami ini mengerjakan justru kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Saudara, saya dan saudara harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang jauh lebih besar dari penderitaan yang saat ini kita sedang alami. Haleluya. Dia melakukan hal-hal yang besar, kemuliaan kekal, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada malam hari ini, engkau yang ada di dalam pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau cemas saat-saat ini, yang membuat engkau takut. Malam hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, mengingatkan kita, serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan kekhawatiranmu
kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau takut kepada Tuhan. Saya berdoa supaya malam hari ini kita boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua malam hari ini. Bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, apapun tantangan yang saya dan saudara sedang alami dalam hidup ini, yang membuat kita cemas, gelisah, khawatir, takut, mari kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Dia adalah Tuhan sumber pertolongan kita. Dia adalah Tuhan yang mengerjakan kemuliaan kekal jauh lebih besar dari penderitaan yang saya dan saudara alami saat-saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari saudara angkat hati saudara di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau lihat umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Dimanapun umat-umat-Mu malam hari ini berada, Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu. Apapun persoalan yang sedang mereka alami saat malam hari ini, yang membuat mereka khawatir, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka cemas saat ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan penghiburan kepada umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Karena kami percaya kepada Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa pencipta alam semesta ini. Karena daripada-Mu-lah datang pertolongan kami. Engkau mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh melebihi dari penderitaan yang sekarang ini kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Seakan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam pergumulan kita sendiri. Alkitab berkata, sebelum Dia naik ke sorga, Dia berkata kepada kita, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Dia mengutus Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan saya dan saudara malam hari ini. Dia hiburkan kita, Dia kuatkan kita,
Dia bangkitkan iman saya dan saudara. Itulah sebabnya malam hari ini saya percaya semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua ketakutan kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan